Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 322010047 kampus IKIP PGRI Pontianak. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit bagaimana sih cara kita menyusun judul skripsi yang baik dengan benar. Sebelum menyusun skripsi, pastinya kita harus tahu nih apa aja sih jenis-jenis penelitian. Nah, jenis-jenis penelitian itu dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tujuan, pendekatan, dan metode yang akan kita gunakan. Ada beberapa jenis penelitian. Ada yang namanya penelitian deskriptif. Nah, singkatnya, penelitian deskriptif ini mencoba untuk menggambarkan karakteristik suatu fenomena tanpa memanipulasinya. Contohnya adalah survei atau studi kasus. Kemudian ada yang namanya penelitian eksperimental. Nah, penelitian ini melibatkan penguji hipotesis dengan mengontrol dan memanipulasi variabel. Ada kelompok kontrol dan ada kelompok eksperimen. Nah, kemudian ada yang namanya penelitian kualitatif. Nah, penelitian ini lebih fokus pada pemahaman mendalam suatu fenomena dengan analisis deskriptif dan interpretatif, seringkali melalui wawancara, observasi, ataupun analisis teks. Kemudian ada namanya penelitian kuantitatif. Nah, penelitian ini menggunakan data numerik untuk mengukur fenomena dan menganalisis hubungan antar variabel dengan menggunakan statistik. Kemudian ada namanya penelitian longitudinal. Nah, penelitian ini biasanya memeriksa perubahan dalam suatu fenomena dari waktu ke waktu dengan mengamati subjek dalam periode yang panjang. Kemudian ada namanya penelitian kuasi eksperimental. Nah, ini mirip dengan penelitian eksperimental, namun tidak ada randomisasi kelompok. Gitu. Kemudian ada yang namanya penelitian tindakan. Kemudian penelitian tindakan ini melibatkan tindakan yang sengaja dilakukan untuk merubah suatu situasi atau praktik dan memantau dampaknya. Nah, kemudian ada namanya penelitian studi kasus. Nah, penelitian studi kasus ini mempelajari suatu kasus atau sekelompok kasus untuk memahami fenomena secara mendalam. Kemudian ada namanya penelitian historis. Nah, penelitian historis ini menginvestigasi peristiwa masa lalu untuk memahami sejarah perkembangan dan dampaknya. Membuat judul penelitian yang baik dan benar merupakan langkah penting bagi kita. Karena sebelum kita mengajukan judul ini nanti akan menjadi representasi kita, representasi singkat dari penelitian yang akan kita lakukan. Nah, di sini ada beberapa tips nih untuk membuat judul yang lebih efektif. Pertama, judul penelitian kita itu harus jelas dan ringkas. Maksudnya, judul itu harus mencerminkan tujuan penelitian dengan jelas dan ringkas. Kemudian hindari penggunaan kata-kata yang ambigu atau terlalu umum. Nah, kemudian langkahnya itu tips selanjutnya ialah harus spesifik dan fokus. Nah, judul harus mencakup topik penelitian secara spesifik dan fokus. Hal ini dapat membantu pembaca atau peneliti lain untuk dengan mudah memahami ruang lingkup penelitian yang Anda lakukan. Kemudian hindari penggunaan frasa klise, hindari kata-kata klise atau kata-kata yang terlalu umum yang sering digunakan. Nah, hal ini dilakukan upaya untuk membuat judul yang unik dan menarik. Kemudian tips selanjutnya ialah gunakan bahasa ilmiah. Nah, pastikan judul yang menggunakan bahasa yang sesuai dengan bidang penelitian yang Anda gunakan. Gunakanlah istilah ilmiah yang tepat dan baku. Dan tips selanjutnya yaitu jangan gunakan kata-kata berlebihan. Hindari penggunaan kata-kata berlebihan atau sensasionalis. Kata itu
yang tidak mencerminkan dengan akurat isi penelitian yang Anda lakukan. Kemudian tips selanjutnya ialah refleksikan metodologi atau temuan penting. Jika memungkinkan, cobalah untuk mencerminkan metode penelitian atau temuan penting dalam judul Anda. Nah, ini membantu pembaca untuk langsung mendapatkan gambaran tentang apa yang kita diteliti, apa yang diteliti oleh peneliti, atau apa yang kita temukan. Nah, kemudian periksa kembali kesesuaian. Pastikan judul kamu ini sesuai dengan panduan dan aturan penulisan yang berlaku. Saya menulis judul skripsi ini harus sesuai dengan aturan yang berlaku di kampus saya. Baik itu kita menggunakan untuk jurnal ilmiah, konferensi, atau tugas akademis. Setelah membuat judul, pastikan untuk menguji kejelasan dan kesesuaian dengan rekan-rekan sejawat atau pembimbing. Misalnya judul kamu nih, tanyakan ke kawan, udah relate atau belum nih, atau konsultasikan ke pembimbing Anda. Nah, sebelum resmi untuk menggunakan, jadi harus konsul dulu untuk judul yang sudah kamu gunakan. Nah, kemudian ada jenis-jenis penelitian dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tujuan, pendekatan, dan metode yang akan digunakan. Nah, membuat judul penelitian yang baik dan benar merupakan langkah yang penting bagi seseorang peneliti, karena judul akan menjadi representasi singkat dari isi penelitian yang akan Anda gunakan. Nah, ada beberapa tips nih. Kemudian tentunya ada beberapa contoh cara membuat judul yang sesuai dengan jenis penelitian. Kalau menggunakan penelitian kualitatif, cara membuat judul itu fokus pada konsep, fenomena, atau pengalaman yang akan diamati dan dianalisis secara mendalam. Contohnya, pengalaman dan persepsi guru terhadap implementasi kurikulum baru. Studi kualitatif di sekolah menengah atas pada kelas 10. Kemudian ada yang namanya penelitian kuantitatif. Dari penelitian kuantitatif ini, cara membuat judulnya ialah lebih menyoroti ke variabel-variabel yang akan diukur dan hubungan antara variabel tersebut. Contoh, hubungan antara tingkat stres dan produktivitas kerja karyawan di industri manufaktur. Nah, pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Kemudian ada penelitian eksperimental. Nah, ini sih cara membuatnya? Cara membuat judulnya itu dia itu lebih mencerminkan variabel independen dan dependen serta perubahan yang diharapkan. Contoh, pengaruh pemberian pupuk organik pada pertumbuhan tanaman jagung. Studi ini menggunakan studi eksperimental seperti di rumah kaca. Kemudian ada namanya penelitian longitudinal. Nah, cara membuat judul dari penelitian ini memuat informasi tentang periode waktu yang diamati dan variabel yang diukur secara berkala. Contoh, dampak perubahan iklim terhadap populasi spesies hewan liar. Ini studi longitudinal 10 tahun di Taman Nasional gitu. Kemudian ada namanya penelitian kuantitatif atau penelitian gabungan. Nah, cara membuat judul dari penelitian gabungan ini itu lebih menunjukkan pendekatan campuran dengan merangkum unsur kualitatif dan kuantitatif. Contoh, analisis sentimen pengguna terhadap layanan transportasi berbasis aplikasi. Nah, ini merupakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dan yang selanjutnya ialah penelitian tinjauan literatur. Cara membuat judulnya gimana? Penelitian ini lebih menggambarkan ruang lingkup literatur yang akan ditinjau dan fokus analisis.
Contoh, faktor lingkungan terhadap perilaku konsumen. Nah, tinjauan literatur ini dalam konteks industri retail. Karena itu, dari sekian penjelasan yang sudah disampaikan, pastikan judul penelitian Anda itu mencerminkan metode, pendekatan, dan tujuan penelitian secara tepat sesuai dan dengan jenis penelitian yang Anda lakukan. Mungkin sekian dari penjelasan ringkas saya. Kurang dan lebih mohon maaf jika ada kekurangan, pastinya ada kekurangan. Setiap al-insan makhluk ta'anisyan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.